Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Desita Meo akan mempresentasikan hasil kerja saya, karya ilmiah yang berjudul Dampak Negatif Penggunaan HP pada Anak. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa tahun lalu, HP banyak dimiliki oleh kalangan tertentu yang memang benar-benar membutuhkan itu untuk kelancaran pekerjaannya. Seiring perjalanannya waktu, HP dimiliki oleh semua kalangan, baik yang sangat membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan. HP memiliki fungsi selain menelpon atau saling berkirim pesan singkat. HP kini bukan lagi sekedar alat untuk berkomunikasi, namun juga sebagai gaya hidup, penampilan, dan tren. Di kalangan remaja, penggunaan HP secara positif maupun negatif tergantung dari penggunaan setiap individu. Contoh positif dari penggunaan HP adalah memanfaatkan HP untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran atau sebagai alat untuk menghibur diri. Ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan dalam pemanfaatan HP atau alat teknologi ini. Misalnya, penggunaan HP untuk menonton hal-hal yang tidak baik atau mengarah pada nilai-nilai yang negatif. 1.2 Rumusan masalah. 1. Pengertian dari handphone. 2. Apa saja dampak negatif penggunaan handphone bagi anak. 3. Apa saja upaya yang harus dilakukan agar anak-anak tidak salah dalam memanfaatkan HP. 1.3 Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengertian dan manfaat handphone. 2. Untuk mengetahui dampak negatif apa saja yang dapat jika anak tidak memanfaatkan HP dengan baik dan benar. 3. Untuk mengetahui langkah atau upaya apa saja yang dapat dilakukan agar anak-anak tidak salah dalam memanfaatkan HP. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian handphone. Handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon piksel lain sebagai konvensional maupun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Pada awalnya, yang menggunakan teknologi sistem kode division multi-access secara digital akan meningkatkan kapasitas hingga 10 sampai 20 kali pada sistem selulernya. Meskipun konsep tersebut mengedepankan hal indah yang menjadikan sistem berdasarkan CDMA menjadi metode transmisi pilihan pada pemasangan baru di atas sistem CDMA. Indonesia mempunyai 2 jaringan telepon nirkabel, yaitu GSM dan CDMA, tetapi sekarang ada era generasi baru, yaitu era generasi ketiga atau G3. 2. Dampak negatif penggunaan handphone. Dampak penggunaan HP terhadap anak sangat berbahaya jika digunakan dengan maksud yang tidak jelas dan dapat merugikan orang tua maupun diri sendiri. HP dapat menghambat semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu 1.
Anak dapat meningkatkan risiko depresi. 2. Kurangnya atensi. 3. Gangguan kecemasan. 4. Autisme. 5. Kelainan bipolar. 6. Mengganggu pertumbuhan otak anak. 7. Tumbuh berkembang yang lambat. 8. Obesitas. 9. Kurang tidur. 10. Kecanduan. 11. Proses belajar yang tidak berkelanjutan. 3. Upaya atau cara yang dapat melakukan yaitu sebagai berikut. 1. Tentukan waktu maksimal penggunaan HP. 2. Jangan cuma melarang, berikan saran. 3. Perhatikan konten. 4. Mengawasi penggunaan HP anak. 5. Mengajak anak keluar dan bermain dengan alam. 6. Perbanyak aktivitas anak. 3. Penutup. Kesimpulan, handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon piksel lain sebagai konvensional, namun dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Tetapi dalam penggunaan HP dapat berdampak negatif jikalau anak tersebut tidak menggunakan HP dengan baik dan tepat. Dampak negatif tersebut yaitu: 1. Mengganggu pertumbuhan otak anak. 2. Tumbuh kembang lambat. 3. Kurangnya tidur. 4. Kecanduan. 5. Proses belajar yang tidak berkelanjutan. Adapun cara atau upaya yang dapat dilakukan sehingga menghindari kesalahan dalam penggunaan HP yang bersifat negatif. Cara atau upaya tersebut ialah: 1. Tentukan waktu maksimal penggunaan HP. 2. Jangan cuma melarang, berikan saran. Perhatikan konten. 4. Mengawasi penggunaan HP pada anak. 5. Mengajak anak keluar dan bermain dengan alam. 6. Perbanyak aktivitas anak. 2. Saran. 1. Diharapkan kepada anak untuk menggunakan nalar dan pikiran dalam memanfaatkan HP. 2. Pihak orang tua sebaiknya selalu mengontrol anaknya dalam menggunakan HP. 3. Diharapkan kepada anak memanfaatkan HP dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Daftar pustaka. Saya mengambil semua bukti-bukti dari dalam buku, internet, dan koran. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan